the season to be jolly. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. La 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 la. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap dalam keadaan sehat ya. Wah adik-adik, ternyata hari ini Kak Tessa tidak terlambat lagi loh seperti minggu lalu. Kok bisa ya Kak Tessa? Iya dong Kak Jesslyn, kan Kak Tessa sudah melawan iblis yang kemarin yang mengganggu Kak Tessa. Wah betul juga ya. Nah adik-adik, di sini Kak Jesslyn dan Kak Tessa juga mengajak adik-adik semua untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan juga jangan lupa berdoa ya untuk supaya COVID-19 cepat berlalu. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena berkat-Mu kami dapat melaksanakan ibadah online minggu hari ini. Bapak, kiranya Kau berkati ibadah kami, Kau berkati juga adik-adik sekolah minggu kami dan orang tuanya dimanapun mereka berada. Kau berkati juga guru-guru sekolah minggu, Inang Sintua dan Inang Bible Flow yang melayani pada hari ini. Terima kasih Bapak, sempurnakanlah doa kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu ini adalah minggu keempat Advent dengan topik bangkit dan menjadi terang. Wah, sudah minggu keempat Advent ya Kak? Iya Kak. Nah adik-adik, hari ini ada bersama kita 4 lilin. Lilin, pasti ada artinya Kak? Wah, benar sekali Kak Tessa. Yuk kita dengarkan. Lilin Advent yang pertama, harapan, mengharapkan kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus. Lilin Advent yang kedua, kesetiaan dan cinta, setia dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lilin Advent yang ketiga, sukacita, ada sukacita untuk menyambut kelahiran Juru Selamat. Lilin Advent keempat, pendamaian, menunjukkan kemuliaan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sambut ibadah kita dengan semangat dan bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Marta Tahua. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Sama-sama kita ucapkan, ya Allah, kasihanilah kami.
Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita membaca hukum Taurat untuk kita pada minggu ini. Kita baca dari titah yang kedua bersama dengan artinya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Sampai di sini pembacaan hukum Taurat. Mari kita sama-sama ucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi ya adik-adik. Kak Tessa, minggu ini kita juga dapat video persembahan dari teman-teman kita loh. Penasaran kan? Yuk kita saksikan. Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Hai teman-teman, selamat hari Natal. Nama saya Jericho Tampi Boyo. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Albersyaan dari Orang Tua. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Dadah. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Amin. Hai teman-teman, nama saya Angeli Tesalonika Tangki. Horo 1 ayat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, selamat hari Natal. Nama saya Jessica Sine Tanggubolon, Orang 2. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Terima kasih teman-teman. Ya, amin. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menyerahi bumi, dan jadilah demikian. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Saya Asyar Lumbantoruan dari Orang 3 akan membawakan lagu Bapak Engkau Sungguh Baik. Bapa
Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Albersyaan dari Horong Doa. Saya akan mempersembahkan lagu. Terima kasih, dadah. Shalom, perkenalkan nama saya Austriana Tampu Bolon dari Horong 3. Saya akan membacakan ayat liturgi saya. Sada Musa sada ayat 27. Jadi ditopa debata majul mai. Tumiru rupana ditiruhon debata lau manopa ibana. Bawa dohot buru-buru nasida ditopa. Terima kasih. Halo semuanya, selamat hari Minggu teman-teman. Perkenalkan nama saya Mega Laura dari Horong 4. Yohanes 3 ayat 16. Karena Maria kata Resna anak Allah ke alam dunia. Kamseh pare nyanyi Purlana seseto. Baca sepat orang sepat saja kesaleran nata nen mawa salaka tapi anti hahodi selangeng. Terima kasih semua. 3:16 si manusawa omasi lawangi no sigule dano no ibe no nia andro siha sambua ena olo teki kodosi samara sonia ena osok sora wa auri silo aito. Shalom, nama saya Jevanya Rangga Tampu Bolon. Saya dari Horong 4. Saya akan membacakan liturgi saya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Kling klang. Kak Jesslyn, tahu nggak itu suara apa? Pasti suara lonceng kan, Kak? Benar. Kalau dengar suara lonceng, kira-kira itu artinya apa ya? Kalau kita mendengar suara lonceng, artinya hari Natal telah tiba, Kak. Benar adik-adik, hari Natal telah tiba dan memberikan sukacita bagi kita semua. Kita sambut hari Natal dengan menyanyikan lagu Lonceng Natal. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri ya. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kling klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kling klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Bethlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua.
Marilah semua kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa minta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita membaca epistel kita pada minggu ini, diambil dari kitab Roma 16 ayat 25 sampai 27. Mari kita membaca dengan responsoria di ayat 27 kita bersama-sama. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini pembacaan epistel kita, sama-sama kita ucapkan, berbahagialah orang yang mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi ya adik-adik. Kak Jesslyn mau tanya nih, pernah nggak Kak Jesslyn dapat uang di jalan? Kayaknya belum pernah lah Kak Tessa. Kalau misalnya lihat orang dapat uang di jalan, kira-kira apa ya yang mereka lakukan? Seharusnya kita mengembalikan ke orang yang punya duit itu Kak Tessa. Kak Tessa pernah nggak? Pernah Kak. Kak Tessa pernah melihat orang menemukan uang di jalan tapi tidak dikembalikan. Wah, itu bukan perbuatan baik ya adik-adik. Jadi sebagai anak terang kita tidak boleh seperti yang tadi ya. Kak Tessa kalau mengikuti ibadah online hari Minggu sungguh-sungguh nggak Kak? Sungguh-sungguh dong Kak. Kak Tessa pernah nggak ketemu teman atau orang-orang sekitar kakak yang hari Minggu mereka bilang mau ibadah online, lalu buka HP tapi untuk main game Kak, bukan lihat ibadah online. Pernah nggak Kak? Kayaknya nggak pernah deh. Kak Tessa juga nggak pernah seperti itu. Kalau sudah mau mulai ibadah, pasti handphonenya digunakan untuk melihat ibadah online. Wah, itu tindakan anak-anak terang kan Kak? Adik-adik di rumah, jangan saat ibadah online kita membuka game yang lainnya. Kita harus fokus terhadap ibadah online tersebut, oke? Nah, jadi adik-adik sudah melihat kan adegan tadi? Tidak boleh ya kita meniru adegan tadi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar
Marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tuhan memperbolehkan kami kembali bersekutu dengan firman kebenaran-Mu melalui ibadah pelayanan kami, persekutuan kami pada hari Minggu, yaitu Minggu Advent yang keempat ini. Tuhan, inilah ibadah kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu. Saat ini kami akan kembali disapa lewat kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami di dalam tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkan doa kami saat ini. Amin. Shalom, selamat Minggu Advent buat anak-anak kami sekolah minggu. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Iya, sekarang kita mau disapa oleh firman Tuhan. Ayo bagi anak-anak kami sekolah minggu horong 1 sampai yang keempat, yang sudah memegang Alkitab, ayo kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan atau firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya bacakan dari sini, anak-anak kami membaca dalam hati ya. Iya, beginilah firman Tuhan, kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah,
sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami yang selalu diberkati oleh Tuhan, dalam minggu Advent keempat ini, firman Tuhan menyapa saudara semuanya melalui perkataan bangkitlah. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan mengajak saudara agar semua bangkit. Bangkit mau kemana? Tuhan mau ajak saudara bangkit mau kemana? Ayo kita melihat ayat 1, dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, kata Tuhan. Menjadi teranglah. Kenapa kita harus diajak bangkitlah menjadi terang? Karena di sini sudah jelas, sebab terangmu sudah datang, katanya. Siapa yang datang menjadi terang kita? Yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup. Jadi Yesus Kristuslah juga sebagai terang buat anak-anak kami sekolah minggu. Dan dikatakan juga di sini, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya di situ kemuliaan Tuhan terbit atasmu, berarti Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Tuhan itu sudah ada dalam hati kita masing-masing. Tuhan itu sudah selalu setia di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan itulah dikatakan juga ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Apa itu kegelapan yang menutupi bumi itu? Kuasa-kuasa yang gelap akan selalu ada di tengah-tengah dunia. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi walaupun itu semua ada di tengah-tengah dunia ini, di sini jelas dikatakan, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Atas kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan mampu melawan itu semuanya. Agar anak-anak sekolah minggu juga tidak mau ditutupi kekelaman itu. Agar anak-anak sekolah minggu juga tidak mau hidup dalam kekelaman. Apa itu kekelaman itu? Itu kuasa-kuasa dosa. Yang membuat hidup kita selalu berdosa di hadapan terang Tuhan. Nah, untuk itu anak-anak kami sekolah minggu, sekarang kita sudah diajak supaya bangkitlah menjadi terang. Lalu kita kemana harus bangkit menjadi terang? Firman Tuhan mau mengajak anak-anak sekolah minggu, mari terang itu kita perlihatkan pada dunia bahwa anak-anak sekolah minggu kami semua adalah anak-anak terang Tuhan. Ada amin? Iya, anak-anak sekolah minggu kami itu semua anak-anak terang daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan alat-alat terang itu dalam tubuh anak-anak sekolah minggu. Apa itu? Ada pelita tubuh. Melalui tubuh kita inilah kita harus memerankan, bangkit menjadi pembawa terang bagi dunia yang penuh kekelaman ini. Apakah itu? Contohnya terang itu apa? Itu kebaikan-kebaikan daripada firman Tuhan. Apa alat kita sebagai anak-anak sekolah minggu membawa terang Tuhan itu kepada dunia ini? Tubuh ini. Ada tangan, ada telinga selalu mendengarkan yang baik. Ada mata selalu melihat yang baik. Ada mulut diberikan Tuhan selalu mengucapkan, menyampaikan kata-kata yang baik. Itulah pelita tubuh kita itu. Kita pergunakan menjadi alat terang Tuhan dimanapun anak-anak sekolah minggu berada.
Jadi bagaimana caranya? Anak-anak sekolah minggu itu memang harus menjadi anak-anak yang selalu sopan santun, takut akan Tuhan. Dan khususnya buat anak-anak sekolah minggu juga, horong 1 sampai horong yang keempat, kita baru bersuka cita. Sukacita kita tambah bulan Desember ini. Kenapa Inang katakan tambah sukacita? Di mana anak-anak kami sekolah minggu juga, walaupun suasana pandemi COVID-19 juga ikut memerankan sebagaimana Natal-Natal yang kita lakukan. Bagi anak-anak kami sekolah minggu yang sudah menyampaikan video liturgisnya dan kita sudah laksanakan melalui live streaming atau melalui rekaman live streaming di gereja kita, semua anak-anak sekolah minggu yang ikut ambil bagian liturgi semua adalah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, itu tandanya kita sudah menerima terang Tuhan. Kita akan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Nah, untuk itu dalam minggu Advent yang keempat ini, firman Tuhan mengajak anak-anak kami sekolah minggu, mari bangkit menjadi terang Tuhan. Artinya di situ, mari lawan kuasa dosa dengan kebaikan daripada Tuhan. Jangan mau anak-anak sekolah minggu diperdaya oleh kebohongan, oleh cakap kotor, oleh hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi maulah menjadi pembawa terang, yaitu kebaikan, menjadi anak-anak yang baik-baik di hadapan orang tua, juga di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus pembawa terang sudah ada dalam hati anak-anak kami sekolah minggu. Yesus sudah berada di tengah-tengah perjalanan kehidupan anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu kami dimanapun saudara berada. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas sapaan firman kebenaran-Mu di ibadah persekutuan kami pada minggu Advent yang keempat ini. Di mana firman Tuhan mengajak kami semuanya, begitu juga anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di gereja-Mu HKBP Bethesda ini, agar mereka selalu menjadi anak-anak yang bangkit selalu untuk menjadi terang-Mu, dan mereka akan selalu menjadikan perjalanan kehidupan mereka, masa anak-anak mereka Tuhan, menjadi kebaikan-kebaikan di hadapan Tuhan. Bapa, berkatilah anak-anak sekolah minggu mulai dari horong 1 hingga horong yang keempat yang ada di gereja-Mu HKBP Bethesda ini, dimanapun mereka berada, khususnya buat anak-anak Tuhan yang sedang ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami pada saat ini. Tuhan senantiasa memberkati mereka, memelihara, bahkan memberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka Tuhan senantiasa memperoleh hikmat dan mereka selalu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati juga kedua orang tua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami dari segala kelemahan, dari segala kuasa dosa kami, agar kami selalu layak disebut sebagai anak-anak terang-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sesuai firman kita hari ini, jika kita mau bangkit menjadi terang, sukacita akan ada di dalam kita. Dan berkat-berkat dari Allah akan datang sendirinya kepada adik-adik kalau mau menjadi anak terang. Oleh karena itu, mari kita bersukacita karena kita mau menjadi anak terang. Nah, adik-adik, hari ini kita ada ayat hafalan lagi loh. Ambil Alkitabnya ya, kita buka sama-sama dari Matius 5 ayat 14. Sudah dibuka Alkitabnya? Kita baca sama-sama ya. Matius 5
ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, adik-adik, guru-guru sekolah minggu menunggu video adik-adik sekalian yang sudah menghafal ayat hafalannya ya. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi selamat-selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Marilah kita tutup ibadah kita pada saat ini. Kita mendoakan persembahan kita, anak-anak sekolah minggu. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama berdoa memohon doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Natal buat kita semuanya. Selamat minggu, ya, minggu Advent. Tuhan memberkati. Terima kasih.